Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini saya menyoroti tentang langkah dari sahabat saya juga, namanya Erick Thohir, Menteri Negara BUMN. Mas Erick ini sedang melakukan restrukturisasi BUMN dan melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Cuma yang membuat saya heran adalah perombakan direksi dari PT PAL di Surabaya. Tahu PT PAL? PT PAL itu adalah industri strategis yang memproduksi tentang kapal dan sebagainya. Oh, luar biasa. Sudah bisa membuat kapal frigat, kapal selam. PAL juga mempunyai kemampuan seperti untuk membuat kapal induk. Teknologi PAL dengan SDM yang ada luar biasa. Nah, sahabat Indonesia, PT PAL ini zaman Orde Baru dimasukkan industri strategis. Dan sekarang pun masih. Kenapa strategis? Karena ini menyangkut masalah industri peralatan alutsista dari TNI, yaitu kapal dan sebagainya. Yang membuat saya heran, kalau ini industri strategis, kenapa Mas Erick justru mengangkat Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan namanya Kunchoro Pinardi. Kunchoro Pinardi ini adalah caleg, calon anggota legislatif dari Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera. PKS, tahu bukan? Ini adalah oposisi dari pemerintah. Dalam Pilpres kemarin dia mendukung Prabowo Subianto. Dan pada saat Prabowo masuk menjadi bagian dari pemerintah, PKS menetapkan diri bahwa dia tetap di luar dan beroposisi pada pemerintah. Artinya apa? Secara kelembagaan PKS masih menjadi oposisi dan berseberangan dengan pemerintah. It's fine, tidak ada masalah. Pertanyaannya, kalau sebuah partai PKS ini masih oposisi, mengapa kadernya justru ditarik oleh pemerintah menjadi direktur di suatu BUMN yang strategis di bidang kemiliteran? Apa tidak bahaya? Nah, sahabat Indonesia, saya khawatir ada beberapa hal. Yang pertama adalah langkah dari Mas Erick Thohir ini bisa juga melukai para relawan Jokowi yang selama ini mendukung keras Pak Jokowi. Ini menjadi bola liar dan ini terus menjadi bola salju sampai sekarang kan. Karena mereka merasa berkeringat, ini relawan-relawan teman sahabat-sahabat saya ini, dan mereka justru tidak mendapat wadah. Nah, justru sekarang relawan dari Prabowo yang lawannya Pak Jokowi waktu Pilpres tahun 2019 dan masuk dalam partai oposisi PKS diangkat jadi direksi di BUMN strategis. Ini yang saya khawatirkan akan terjadi tolakan begitu. Yang kedua, apa ya tepat ya, orang dari oposisi dan PKS lagi. Tahu PKS kan? PKS. Kita tahu PKS siapa. Nah, kalau seorang PKS yang notabene kita sudah tahu, kita tidak perlu jelaskan, tiba-tiba orangnya atau kadernya masuk di industri strategis, apa tidak berbahaya buat keamanan nasional kita? Sahabat Indonesia, saya tidak tahu apakah Kunchoro Pinardi ini sudah beralih rupa atau sudah keluar dari PKS. Jangan-jangan diam-diam memang disusupkan oleh PKS. Ini berbahaya. BUMN masih belum bersih dari orang-orang yang intoleran dan berpaham radikalis. Upaya dari Mas Erick Thohir belum maksimal. Ini yang sering kita berikan dorongan kepada Menteri Negara BUMN untuk membersihkan anasir-anasir orang intoleran dan orang radikalis yang dulu tahun 2004 sampai 2014 bercokol di BUMN. Siapa orang itu? Kader-kader PKS. Karena apa?
kader PKS terkenal tidak pro pemerintah. Dan mereka kebanyakan juga pro kelompok-kelompok khilafah. Nah, kalau kader-kader ini yang seharusnya dikeluarkan, dibersihkan dari BUMN atau mungkin dari lembaga manapun, sekarang sama Mas Erick Thohir justru ditarik masuk menjadi direksi di industri strategis. Mohon maaf, saya tidak habis pikir. Sahabat Indonesia, saya mohon kepada Mas Erick untuk mengevaluasi keputusannya dan kebijakannya. Benar kata orang bahwa semua orang harus dilibatkan dalam pembangunan, tapi it's politik, ini adalah politik. Harus melihat secara realita bahwa PKS itu masih oposisi dari pemerintah. Jangan dibiarkan pihak oposisi dalam ini PKS mengacaukan upaya dari seorang Erick Thohir dalam membenahi BUMN. Dan apalagi ini menyangkut masalah industri strategis TNI. Ini menurut saya berbahaya. Baik sahabat Indonesia, mudah-mudahan saran dan opini saya diterima oleh Mas Erick Thohir untuk mengevaluasi kembali dan berhati-hati ke depannya agar negara ini tidak menjadi bancaan seperti dulu dan upaya untuk menjadikan BUMN menjadi lebih baik di tangan seorang Erick Thohir akan sia-sia kalau Erick Thohir mengangkat orang-orang yang tidak tepat di tempat yang tidak tepat pula. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya tetap mengajak Anda untuk like, subscribe, komen, dan share setiap postingan dari kanal TV Anak Bangsa. Karena saya tetap mengajak Anda untuk selalu menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam damai. Rudi SK.